Ketika kita melakukan eksperimen atau percobaan di laboratorium, tentunya kita akan memakai alat-alat di laboratorium. Alat-alat kimia di laboratorium mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing. Jadi dalam video ini kami akan menjelaskan fungsi dari alat-alat yang ada di laboratorium kimia beserta dengan katika yang ada di laboratorium. Tabung reaksi sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia dalam skala yang kecil. Relay Maillard digunakan dalam proses titrasi untuk melakukan yang akan dititrasi. Gelas kimia untuk melakukan zat yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Pipet tetes untuk membantu memindahkan larutan kimia dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya dalam skala yang kecil. Pipet volume atau kondok untuk memindahkan larutan dengan satu ukuran volume. Pipet ukur untuk memindahkan larutan kimia dengan berbagai volume. Labu ukur untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik yang konsentrasi dan jumlahnya diketahui dengan pasti dan keakuratan yang sangat tinggi. Gelas ukur untuk mengukur volume 10 hingga 200 ml dan dapat digunakan untuk mengukur segala benda baik padat maupun cair pada berbagai ukuran. Gelas arloji untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang terutama bahan padat. Buret untuk mengukur volume larutan dengan presisi tinggi seperti berbagai ukuran larutan. Corong pisah untuk memisahkan cairan dari cairan lain berdasarkan berat jenisnya. Kawat kasa sebagai alat dalam penyebaran panas yang berasal dari suatu pembakaran. Kaki 3 untuk menahan kawat kasa dalam proses pemanasan. Pembakaran spiritus untuk memanaskan bahan kimia. Neraca analitik untuk menimbang padatan kimia. Corong untuk menyaring campuran kimia dengan memanfaatkan gaya gravitasi, biasanya di atasnya diberi kertas saring. Tabung destilasi sebagai tempat untuk destilasi larutan. K3 laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Saat berada di laboratorium, hendaknya kita memakai alat pelindung diri yang berupa jas lab, sarung tangan, sepatu, kacamata, celana panjang, dan juga masker. Hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah meminum susu untuk menetralisir racun. Kemudian yang kedua, mengambil bahan kimia dengan bantuan alat. Kemudian yang ketiga, menghindari menghirup atau mencium berbagai bahan kimia secara langsung. Selanjutnya adalah mempersiapkan P3K sebagai respon pertama jika terjadi kecelakaan di lab. Kemudian segera membasuh bagian tubuh dengan air mengalir ketika terkena zat kimia. Kemudian menjauhkan wajah ketika memanaskan zat kimia. Dan yang terakhir mencuci tangan setelah selesai bekerja. Sekian dari kami, terima kasih.